Saudara, seekor gurita berkepala mirip manusia di Padang, Sumatera Barat pada tahun 2009 lalu. Penemuan yang fenomenal ini mengundang polemik antara kajian ilmiah dan pandangan dari supranatural. Menurut pakar embrio dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, lahirnya makhluk hidup dengan bentuk yang tak lazim merupakan kesalahan proses reproduksi. Namun di sisi lain, seorang paranormal Kiai Rama Wijaya beranggapan bahwa makhluk aneh ini dapat menggambarkan atau memberi pertanda akan kehidupan yang berkembang di masa depan. Dalam sebuah wawancara televisi 1985 tentang Arthur C. Clarke as World of Strange Power, Elsie mengatakan bahwa dia dan Frances terlalu malu untuk mengakui kebenaran setelah penulis Sherlock Holmes, dua anak-anak desa dan seorang pria yang cerdas seperti Conan Doyle. Kita hanya diam. Dalam wawancara, Frances yang mengatakan, "Saya tidak pernah memikirkan hal itu sebagai penipuan. Itu hanya Elsie dan saya sedikit bersenang-senang dan aku tidak bisa mengerti sampai hari ini mengapa mereka percaya dan ingin percaya." Pernahkah Anda melihat foto ini lewat email atau lewat sebuah situs web? Orang-orang menyebutnya mayat peri atau mayat manusia kupu-kupu. Seorang pria Inggris mengaku menemukan mayat tersebut di semak-semak di dekat daerah Derbyshire, Inggris. Jasad makhluk ini ditemukan oleh seorang warga di atas gundukan tanah di sekitar pekarangan rumahnya. Saat pertama kali melihatnya, orang tersebut mengira makhluk ini merupakan jasad anak kecil. Maka ia pun bergegas meraih telepon genggamnya untuk menghubungi polisi, karena dorongan rasa ingin tahu yang besar. Sebelum polisi tiba di TKP, ia sempat berpikir dan merasa janggal. Mengapa jasad makhluk kecil yang satu ini memiliki sayap mirip dedaunan dan badannya terlalu mungil untuk ukuran seorang balita? Bahkan ketika polisi tiba, mereka juga bingung dan tidak mengerti sebenarnya ini makhluk apa. Menurut laporan X-ray, makhluk tersebut memiliki struktur tulang mirip dengan susunan tulang pada balita, namun pada badannya sedikit berongga seperti jenis-jenis hewan INSCTA. Uniknya, ia juga memiliki bentuk fisik mirip manusia, memiliki 2 tangan lengkap dengan 5 jari, 2 kaki, dan pada bagian kepalanya terdapat lapisan jaringan kulit sangat tipis yang ditumbuhi rambut berwarna pirang keemasan. Tetapi yang tak habis pikir, mengapa makhluk ini memiliki sayap dan tinggi badannya tergolong sangat kecil, antara 10–20 cm tingginya. Jasadnya juga tidak membusuk, namun malah mengering dan sama sekali tidak mengeluarkan bau busuk pada struktur sayapnya sendiri. Walaupun sekilas jika dilihat mirip dengan dedaunan, tetapi ini bukanlah merupakan sejenis daun. Jika diraba akan terasa perbedaannya. Sayapnya mirip dengan struktur sayap hewan-hewan INSCTA pada umumnya. Sampai saat ini tim forensik yang meneliti jasad makhluk tersebut belum mengerti sepenuhnya mengenai jenis dan identitasnya. Tapi berbagai kesimpulan yang didapat, makhluk tersebut memiliki struktur DNA mirip dengan DNA manusia, namun juga ada banyak kesamaan dengan hewan-hewan INSCTA. Begitulah kabar yang terdengar tentang foto kerangka peri di atas. Namun inilah kenyataan yang sebenarnya. Belakangan ketahuan ternyata mayat tersebut adalah hasil karya seorang seniman Inggris bernama Dan Baynes. Baynes membuat mayat tersebut dalam rangka lelucon April Mop, dan dengan cerdik ia membuat foto yang seakan-akan menunjukkan sebuah otopsi sedang berlangsung terhadap mayat tersebut yang akan membuat orang menjadi semakin percaya.
Manusia kupu-kupu terjual di eBay dengan harga 280 pound sterling dan sekarang menjadi koleksi pribadi di Amerika Serikat. Dunia peri memang dunia penuh misteri, begitu menarik untuk diungkap. Seperti kata Frances, mengapa mereka percaya dan ingin percaya, merupakan alasan bagi kita untuk terus mencari tahu keajaiban dunia peri yang mungkin benar-benar ada. Pertama kali melihatnya, orang tersebut mengira makhluk ini merupakan jasad anak kecil. Maka ia pun bergegas meraih telepon genggamnya untuk menghubungi polisi, karena dorongan rasa ingin tahu yang besar. Sebelum polisi tiba di TKP, ia sempat berpikir dan merasa janggal. Mengapa jasad makhluk kecil yang satu ini memiliki sayap mirip dedaunan dan badannya terlalu mungil untuk ukuran seorang balita? Bahkan ketika polisi tiba, mereka juga bingung dan tidak mengerti sebenarnya ini makhluk apa. Menurut laporan X-ray, makhluk tersebut memiliki struktur tulang mirip dengan susunan tulang pada balita. Namun pada badannya sedikit tidak pernah memikirkan hal itu sebagai penipuan. Itu hanya Elsie dan saya sedikit bersenang-senang dan aku tidak bisa mengerti sampai hari ini mengapa mereka percaya dan ingin percaya. Pernahkah Anda melihat foto ini lewat email atau lewat sebuah situs web? Orang-orang menyebutnya mayat peri atau mayat manusia kupu-kupu. Seorang pria Inggris mengaku menemukan mayat tersebut di semak-semak di dekat daerah Derbyshire, Inggris. Jasad makhluk ini ditemukan oleh seorang warga di atas gundukan tanah di sekitar pekarangan rumahnya. Saat pertama kali melihatnya, orang tersebut mengira makhluk ini merupakan jasad anak kecil. Maka ia pun bergegas meraih telepon genggamnya untuk menghubungi polisi, karena dorongan rasa ingin tahu yang besar. Sebelum polisi tiba di TKP, ia sempat berpikir dan merasa janggal. Mengapa jasad makhluk kecil yang satu ini memiliki sayap mirip dedaunan dan badannya terlalu mungil untuk ukuran seorang balita? Bahkan ketika polisi tiba, mereka juga bingung dan tidak mengerti sebenarnya ini makhluk apa. Menurut laporan X-ray, makhluk tersebut memiliki struktur tulang mirip dengan susunan tulang pada balita. Namun pada badannya sedikit berongga seperti jenis-jenis hewan insecta. Uniknya, ia juga memiliki bentuk fisik mirip manusia. Memiliki 2 tangan lengkap dengan 5 jari, 2 kaki. Dan pada bagian kepalanya terdapat lapisan jaringan kulit sangat tipis yang ditumbuhi rambut berwarna pirang keemasan.